cuman mau menuntut ilmu di UIN bisa, tapi nanti jadinya bisa jadi juga nggak selesai, ya nggak sih? Berarti kuliah di UIN Antasari tujuannya adalah menyelesaikan studi agar mendapatkan gelar. Karena gelar itu yang diakui di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jelas ya? Baju hijau, handphonenya taruh bawah dulu tuh. Ya, baju hijau, handphonenya taruh bawah dulu. Oke, jelas ya? Suara saya kedengaran jelas ya? Bisa dipahami nggak? Kalau kamu nggak ngerti, saya nggak tahu bahasa apa lagi yang bisa saya gunakan supaya kamu bisa paham. Lanjut ya. Jadi jelas tujuan di UIN Antasari adalah belajar untuk mendapatkan gelar. Jelas ya? Gelar apa? Sarjana. Jadi bukan tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar saja, tapi belajar, berproses untuk bisa mendapatkan gelar sarjana dengan niat. Apa niatnya? Iya itu benar, membanggakan orang tua. Tapi ada yang menjadi kunci. Niatnya adalah lillahi ta'ala itu apa? Apa? Iya, cakep. Dari tadi kayak ngomongnya kan beres. Jadi tujuannya belajar dan berproses untuk menyelesaikan studi, mendapatkan gelar sarjana dalam rangka beribadah lillahi ta'ala. Jelas kan? Nah, pertanyaan saya, itu sudahkah dilafazkan sebagai niat teman-teman kuliah di sini sampai dengan hari ini? Kalau belum, silahkan dibaca niat itu sampai mendapatkan gelar ya. Persis kata-katanya begitu. Karena barangkali tidak setiap hari kita itu berniat untuk itu. Jadi niatnya diniatkan sampai selesai, sampai mendapatkan gelar dari pertama kali masuk saat ini sampai dengan mendapatkan gelar sarjana. Jelas gelarnya. Jadi betul-betul niatnya itu sampai selesai, sampai mendapatkan gelar sarjana dalam rangka beribadah lillahi ta'ala. Jelas? Oke. Next. Oh ya, aku lupa. Gak kelihatan pula kayak gimana. Aku di depan sini aja gak kelihatan, apalagi yang di belakang ya. Oke, langsung aja. Teman-teman, success story tadi ada tujuannya 3 macam. Apa aja yang pertama? Hah? Cakep, belajar mencari tokoh yang bisa diinspirasi yang benar. Yang kedua, menemukan inspirasi dari tokoh tersebut. Yang ketiga, menerapkan inspirasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari apa? Kuliah di UIN Antasari. Oke. Setelah itu, setelah saya presentasi hasil dari modul pelatihan success story di depan rektor, para wakil rektor, para murabi dan ketua mahat, kepala mahat, terus di depan musrif dan musrifah tahun 2018 awal sebelum diterapkan, serta para profesor yang ada di UIN Antasari. Mereka bertanya, tokoh seperti apa yang diterapkan di pelatihan success story, karena tidak boleh tokoh yang sembarangan. Akhirnya saya memimpin fokus group discussion atau diskusi kelompok bersama mereka semua untuk menentukan tokoh seperti apa yang boleh digunakan. Dan sudah ditentukan ada 5 syarat tokoh yang boleh digunakan dalam mencari inspirasi di pelatihan success story. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Apa syarat pertama? Oke, good. Yang kedua, dia harus punya banyak karya. Jadi kalau karyanya 1, 2, 3 cuman sedikit, itu nggak boleh jadi tokoh inspirasi. Syarat yang kedua apa?
Mempunyai banyak karya. Good. Yang ketiga, karyanya harus bermanfaat bagi banyak orang. Apa syarat yang ketiga? Nggak dengar, kurang kencang. Belum Uin Antasari, lembek ini masih. Ulang, yang ketiga. Bagus, setengahnya marah dia, nggak apa-apa. Lebih baik marah daripada putus asa. Yang keempat, dia punya akhlak yang baik. Kepribadiannya, perilakunya, sehari-hari dan seterusnya. Yang keempat apa? Oke. Yang kelima, punya track record atau riwayat yang positif. Apa syarat yang kelima? Oke. By the way, ada yang hubungin aku katanya mau izin live apa izin. Oh ya, aku sudah jawab ya. Oh, boleh. Boleh aja. Sudah. Oh, oke, baik. Oke, kalau begitu. Ada 5 syarat. Yang pertama? Kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke. Nah, itu syaratnya. Terus kemudian di 2018 saya memilih riset tokoh-tokoh yang ada di Indonesia maupun di dunia yang saya pelajari. Dari ratusan tokoh yang ada, saya memilih jadi 6. Saya akan menceritakan secara singkat 6 tokoh ini. Disimak ya. Yang pertama tokohnya adalah Nur Rahmawati. Nur Rahmawati ini dia dulunya adalah kuliah S1, kemudian S2, dia juga aktif di organisasi. Organisasi yang dia ikuti organisasi nasional, bukan, internasional. Yang diikuti lebih dari 50 negara. Nama organisasinya itu adalah Youth of Organizational Cooperation atau biasa disingkat dengan OIC. Di Indonesia itu anggota dari OIC juga. Tapi kalau di Indonesia nama organisasinya adalah OKI, Organisasi Kepemudaan Kerjasama ya. Kerjasama Islam. Di bawahnya OKI itu ada HMI, ada kami, ada organisasi-organisasi lain Islam lainnya. Nah, pertanyaan saya, teman-teman apakah ada yang sudah ikut aktif di organisasi internasional? Belum. Pernahkah ikut di organisasi tingkat nasional? Ada yang sudah pernah? Pernah? Adakah yang ikut di organisasi tingkat provinsi Kalimantan Selatan atau regional, misalnya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, ada? Tingkat provinsi ada? Belum. Kalau tingkat kabupaten atau tingkat kota ada? Ada? Ikut apa yang di kabupaten atau kota? Organisasi keislaman, organisasi olahraga? Nggak ada? Oke, kalau di UIN teman-teman ada yang ikut organisasi tingkat universitas? Ada? Belum, 2025 pasti belum. Yang udah? Apa organisasinya? UNIF? Belum. Oke, tingkat fakultas? Ada? Yang gondrong? Ada? Apa? Tingkat fakultas? Pernah ikut? Apa? Hima Fakultas Tarbiyah. Oke, good. Udah, masih ikut enggak?
Berarti bukan angkatan 2024 seperti yang kamu bilang ya. Berarti kamu 2021 ya. Hah? 2020? Oke. Berarti ada ya yang sudah pernah ikut di organisasi tingkat fakultas di jurusan ini pasti yang sudah lama tadi ya, sudah angkatan atas HMJ dan seterusnya. Nah teman-teman untuk 2025 saya sarankan kalau mau ikut organisasi di semester 2 atau semester 3. Fokuskan di semester 1 ini saran ya, diikuti syukur nggak diikuti terserah. Di semester 1 tuh izinkan dirinya untuk beradaptasi. Karena kuliah itu sangat berbeda dengan SMA. SMA itu kamu diingetin gurunya, dikasih tahu, diarahin, masih dibantu sekali. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa itu lebih dianggap dewasa, mampu untuk mengerjakan tugas mandiri tanpa diingatkan dosen kayak waktu di sekolah gitu ya. Jadi semester 1 itu izinkan dirinya untuk beradaptasi gitu ya, saran saya itu. Terus kemudian Nur Rahmawati ini menurut saya juga keren banget. Aduh, gak kelihatan. Karena dia ikut organisasi tingkat internasional. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang begitu ya. Oh, Kak Diza ini ikut organisasi nasional, nanti dia akan cerita. Yang kedua, tokohnya adalah Dian Pelangi. Teman-teman pernah dengar tokoh ini? Dia adalah desainer busana muslimah dari Indonesia dan sangat berhasil atas karya-karyanya. Tidak puas di Indonesia saja, dia juga ke luar negeri di Eropa dan di Amerika serta Asia lainnya. Dia menyelesaikan studinya dulu. Setelah menyelesaikan studi mendapatkan gelar sarjana, dia sampaikan kepada ibunya bahwa saya sudah menyelesaikan studi saya, sekarang saya mau melakukan apa yang menjadi kesukaan saya, yaitu memadukan antara desain dan Islam. Gimana caranya seorang muslimah juga bisa terlihat fashionable dengan tetap menutup auratnya. Jadilah dia inspirasi bagi banyak sekali desainer-desainer busana muslimah di dunia. Gitu. Jadi kancahnya juga sudah internasional. Menurut saya dia keren banget. Karena saya tahu dia dari lama. Dan dia banyak menginspirasi desainer-desainer yang beragama Islam tapi tidak berani untuk mendesain busana muslimah. Karena melihat karya-karyanya Dian Pelangi, dia jadi berani untuk menjadi desainer busana muslimah atau busana muslim. Jadi dia sangat menginspirasi banyak orang. Yang ketiga, ini tokoh yang paling saya sukai dari ratusan tokoh yang saya riset di tahun 2018. Dia adalah Dahlia Mogahed. Teman-teman mungkin gak pernah dengar. Tapi di tahun 2015 dia itu adalah wanita muslimah pertama di dunia yang bekerja di kantor kepresidenan Amerika Serikat. Di Washington DC, di White House. Kenapa dia keren banget? Dia bekerja di pemerintahan Amerika Serikat, kantor kepresidenan, bukan sebagai orang yang punya pekerjaan biasa, tapi dia sebagai ahli hukum presiden Amerika Serikat. Di tahun 2015 itu dunia sedang gempar untuk memerangi negara-negara di Timur Tengah. Pada saat itu Amerika tidak ikut berperang. Lalu Amerika Serikat mendapatkan tekanan dari negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi berperang melawan negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Islam. Lalu Presiden Amerika Serikat pada saat itu Barack Obama mengumpulkan semua. Mau pinjam dulu. Kamu?
Nyatet aja, nggak usah ngomong. Terus kemudian Barack Obama mengumpulkan seluruh ahli hukumnya dan minta pendapat. Mayoritas setuju untuk ikut berperang sebagai negara besar yang berpartisipasi seperti negara-negara besar lainnya. Dahlia Mogahed adalah minoritas dari semua yang setuju ikut berperang. Dahlia Mogahed menjelaskan secara sederhana Islam itu seperti apa. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak menyuruh umatnya itu berperang dan bukan agama kekerasan. Dahlia Mogahed ini menjelaskan secara sederhana Islam itu apa sehingga mudah dipahami. Dan akhirnya Presiden Barack Obama saat itu mengambil keputusan untuk tidak ikut berperang. Lalu Dahlia Mogahed dikirim oleh Presiden Amerika Serikat untuk keliling Amerika Serikat menjelaskan Islam secara sederhana supaya semua paham dan tidak lagi meributkan tentang mendorong Amerika Serikat untuk berperang. Akhirnya apa yang didapat di Amerika Serikat secara menyeluruh perlahan mereda dorongan-dorongan untuk berperang itu. Jadi Dahlia Mogahed ini punya peran yang sangat besar di tahun 2015 itu. Berikutnya adalah Ibtihaj Muhammad. Teman-teman yang suka sama dunia olahraga pasti tahu olahraga anggar itu segimana repotnya dan segimana sulitnya. Karena olahraga anggar itu loopnya sangat kecil, sempit gitu ya, terus memanjang. Terus kemudian dia harus melompat, harus maju, mundur dan seterusnya untuk bisa mengalahkan lawannya. Selain itu rompi yang dikenakan dan topeng yang digunakan itu sangat berat teman-teman. Hebatnya Ibtihaj Muhammad ini, dia itu wanita muslimah pertama yang mewakili Amerika Serikat di ajang Olimpiade. Teman-teman tahu Olimpiade nggak? Olimpiade itu adalah ajang olahraga tertinggi di dunia. Di bawahnya itu ajang olahraga tingkat benua. Di bawahnya lagi olahraga tingkat kayak Asia tuh Asia Tenggara, Asia Timur dan seterusnya. Di bawahnya lagi baru tingkat negara. Kalau di Indonesia namanya PON. Kalau di bawahnya lagi itu tingkat provinsi, disebut Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi. Gitu. Nah, ini di tingkat tertinggi dunianya di Olimpiade. Ibtihaj Muhammad ini menjadi wanita muslimah pertama yang berlaga di Olimpiade mewakili Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dia juga juara dunia olahraga anggar. Nah, tapi yang membuat menarik dari Ibtihaj Muhammad ini adalah dia tidak melepas jilbabnya saat latihan ataupun saat pertandingan atau lomba. Sedangkan kalau dibandingkan atlet-atlet anggar di Indonesia, mohon maaf, kadang-kadang, nggak semua, kadang-kadang mereka itu saat latihan saking panasnya atau humapnya pada saat mereka latihan itu mereka melepas jilbabnya. Saya beberapa kali melihat hal tersebut, baik saya pada saat mendampingi atlet-atlet di tahun 2012 di Jawa maupun pada saat PON di 2021 di Merauke. Saya 3 mingguan di sana melihat dari berbagai kota di Indonesia, karena itu kegiatan PON itu melakukan hal tersebut. Nah, Ibtihaj Muhammad ini dia tidak melepaskan hijabnya meskipun dia olahraga anggar yang sangat membutuhkan aktivitas lari, lompat dan seterusnya. Jadi menurut saya Ibtihaj Muhammad ini keren banget. Tokoh yang berikutnya ini adalah Salma binti Hizab al-Utaibi. Kenapa Salma ini keren banget juga menurut saya? Karena dia adalah wanita muslimah pertama yang masuk parlemen di Saudi Arabia. Dia mengalahkan 18 kandidat lainnya, dan tidak hanya itu,
negara-negara di dunia, baik itu negara Islam maupun negara non-Islam, itu sangat terkejut dan sangat respect terhadap Salma. Tidak cuma pintar, dia juga bijaksana, dia sangat sangat punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dan yang keenam ini adalah Musa. Ada yang tahu Musa? Bukan. Musa Laude. Iya betul, Hafiz Indonesia di RCTI. Mungkin kalian waktu itu masih TK ya atau SD? SD ya. Nah, kenapa dia saya pilih? Karena menurut saya ini dia keren banget. Kerennya di mana? Dia itu sebelum ikut Hafiz Indonesia di RCTI, dia sudah hafal 30 juz, bukan juz 30 ya. 30 juz, kecuali 2 surah aja yang dia belum sempat setoran. Kan kalau hafalan itu kan harus ada setoran hafalannya kan. Dia kurang 2 surah aja udah lengkap tuh 30 juz. Nah, kemudian dia fokus untuk ikut Hafiz Indonesia di RCTI. Dan akhirnya dia juara 1, ya kan? Begitu selesai juara 1 di Hafiz Indonesia, dia setoran hafalan 2 surah yang kurang tadi. Tidak cukup sampai di situ, dia dimasukkan ke dalam rekor Muri. Muri tahu? Museum Rekor Indonesia sebagai Hafiz 30 juz, bukan juz 30 ya. Hafiz 30 juz termuda di Indonesia. Usianya pada saat dia hafal Quran 30 juz, juara 1 Hafiz Indonesia dan mendapatkan rekor Muri sebagai Hafiz termuda 30 juz di Indonesia, usianya 5 tahun 5 bulan waktu itu. Nah, pertanyaan saya, kalian di 5 tahun 5 bulan prestasinya apa? Itulah kenapa yang membuat saya merasa ketampar bolak-balik gitu waktu membacanya. Gak cuman itu teman-teman, dia ini juga pernah ikut Hafiz Internasional. Diikuti 25 negara. Dia peserta termuda dari 25 negara itu dan dia peringkat 12 dari 25 negara di dunia. Keren banget ya. Terus dia juga pernah di Mesir ikut lomba Hifzil Quran, ya kalau nggak salah nggak kebaca, sebagai urutan ketiga di dunia di usia 5 tahun 5 bulan kurang lebihnya. Jadi menurut saya itu keren banget. Tokoh yang pertama tadi siapa? Nur Rahmawati. Yang kedua Dian Pelangi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam Dalia Mogahed, Ibtihaj Muhammad, dan Salma binti Hizab Al-Otebi. Tiga-tiganya itu pernah dinobatkan sebagai 10 wanita muslimah paling berpengaruh di dunia. Keren banget ya, mantap. Nah, gimana caranya saya menjelaskan ini ya? Nanti teman-teman akan saya kasih tugas, boleh di-capture-kan yang bagian ini, terus nanti dikirimkan ke grup. Untuk PPT tidak boleh di-share sebelum pelatihan ini selesai ya. Nah, nanti saya minta teman-teman membuat seperti ini. Iya, nanti dikirim. Nanti tapi tunggu dulu, saya jelasin dulu. Isinya itu adalah tokoh, lalu inspirasinya, dan penerapan dalam perkuliahan supaya kuliahnya lulus sebelum waktunya. Tepat waktu tuh 4 tahun. Ini sebelum 4 tahun. Jelas ya. Contoh yang saya berikan adalah tokohnya Dalia Mogahed. Oke.
Inspirasinya dari Dahlia Mogahed menurut saya adalah keberanian dia berkompetisi atau kompetitif. Tahu kompetitif teman-teman? Tahu? Berani untuk berkompetisi dengan sangat baik. Terus kemudian dari inspirasinya apa tadi dari Dahlia Mogahed menurut saya? Semangat kompetitif atau mampu berkompetisi dengan sangat baik. Yang diterapkannya adalah oke, bagus sekali ditutup, ketutup ya. Loh, kok nggak ada di sini ya? Oh ini dia. Gimana caranya aku membaca ya? Boleh dibantu nggak? Apa ya? Meskipun aku tuh nggak hafal-hafal ya. Oh sorry. Nah, semangat kompetitif. Walaupun terkadang saya merasa malu saat presentasi di kelas, namun saya mencoba untuk lebih berani. Itu yang dilakukan supaya membantu lulus tepat waktu. Lulus lebih cepat dari waktunya. Yang kedua masih dari keberanian. Dian Pelangi dulu ya. Sorry. Yang kedua, oke, aku ulang aja ya, karena tadi nggak kebaca. Dian Pelangi dulu tokohnya, inspirasinya adalah keberanian berkreativitas. Oke, tokohnya adalah Dian Pelangi, inspirasinya adalah keberanian berkreativitas. Yang diterapkan supaya lulus lebih cepat dari waktunya adalah yang pertama, walaupun terkadang masih malu saat presentasi di kelas, namun saya mencoba untuk lebih berani. Yang kedua, mengerjakan tugas kuliah seoptimal mungkin dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Gitu. Tokoh yang kedua yang saya contohkan adalah Dahlia Mogahed. Inspirasinya adalah semangat kompetitif. Yang tadi ya. Yang dilakukan adalah yang pertama, supaya membantu lulus lebih cepat dari waktunya, selalu berusaha mendapatkan nilai yang terbaik di kelas. Yang kedua, jika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, maka akan berusaha memperbaikinya. Nah, teman-teman, ini nih saya buatnya 2018 Januari atau Februari, dan saya kuliah S3 itu 2022. Nah, jadi ternyata anehnya atau uniknya atau fun fact-nya adalah apa yang saya tulis ini benar-benar saya alami dan terjadi di saya, lalu saya ingat dengan ini dan saya terapkan. Contoh, semangat kompetitif Dahlia Mogahed. Kan saya cinta banget sama orang ini meskipun dia gak kenal saya ya. Saya semester 1 itu kuliah ada 5 mata kuliah. Kalian ada berapa mata kuliah semester 1? 9, 10. Oke. Saya S3 itu semester 1 ada 5 mata kuliah. Di tempat saya di Universitas Airlangga, Surabaya, itu nilai tertinggi A. Di bawahnya A per B, baru B per C, baru C, dan seterusnya. Kalau di UIN tahu nilainya? A plus, A, B plus, B, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan ya. 5 mata kuliah itu saya mentargetkan persis seperti yang saya tulis di sini di tahun 2018. Selalu berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik di kelas. Saya berharap saya dapat IP 4. Berarti semua harus A. Kan nilai tertingginya A. Setelah menjalani semester 1, ternyata 4 mata kuliah saya nilainya A, tapi 1 ada A per B, karena di bawahnya A adalah A per B kalau di sana. Dan yang A per B itu ternyata kurang 1 angka lagi saya dapat A. Tapi di sana sangat ketat, tidak ada belas kasihan gitu ya, seperti di UIN Antasari yang sangat bahagia gitu mahasiswa-mahasiswanya, meskipun mereka nggak tahu kalau dosen-dosennya tuh sebaik itu gitu. Kalau di sana kurang 1 angka pun bodo amat gitu. Jadi A per B-nya 1.
Dan teman-teman tahu kenapa jadi saya nggak dapat nilai maksimal? Kembali seperti yang tadi saya tulis di Dian Pelangi, menyelesaikan soal apa sih namanya tuh? Oke, wah baik banget kamu ya. Punyamu ya? Boy mantap. Aku aja nggak punya tab loh. Asisten aku punya, keren ya. Mengerjakan tugas kuliah seoptimal mungkin dan selalu berusaha melakukan terbaik. Nah, salah satu mata kuliah saya yang mendapatkan nilai A per B itu pada saat UAS saya tidak bisa menjawabnya. Satu, tidak bisa menjawabnya. Lalu saya keingetan ini dan saya mencoba menjawabnya dan itu ngawur sama sekali karena satu pun terbersit jawaban tidak ada sama sekali di pikiran saya. Jadi nilainya kurang maksimal. Lalu kembali ke yang kedua, jika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan maka akan berusaha memperbaikinya. Masih di Dahlia Mogahed, inspirasinya adalah semangat kompetitif. Saya merasa nilai saya kurang, sehingga di semester 2 saya akan memperbaiki. Semester 2 kemarin saya ada 4 mata kuliah. Logikanya menurut saya pada saat itu, kalau di semester 1 itu 5 mata kuliah, 4 saya bisa A, 1 A per B. Logikanya di semester 2 cuma 4 mata kuliah, harusnya 4-4-nya bisa dong A semua ya kan. Jadi saya mencoba berusaha memperbaikinya. Ternyata di semester 2 berakhir apa yang terjadi? 3 ini dapat A, 1 A per B lagi. Oke, gak apa-apa, semester 3 saya perbaiki. Di semester 3 mata kuliah saya cuma 3. Logikanya lagi-lagi kalau semester sebelumnya 4 saya 3 bisa A, satunya A per B, harusnya di semester 3 ini cuma 3 mata kuliah, harusnya logikanya 3-3-nya harus A dong, ya kan? Alhamdulillah di semester 3 A ketiga-tiganya. Begitu juga di semester 4, semester 5, semester 6. Meskipun belum memuaskan karena saya tidak jadi dapat IP 4, tapi 3,95 kalau nggak salah. Saya tetap akan berusaha supaya ujian terakhir saya, yang tadi saya minta doakan ke teman-teman, semoga itu bisa A, supaya IPK-nya bisa sedikit lebih tinggi meskipun tidak 4. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami teman-teman, kata kuncinya adalah berusaha. Dapat syukur, nggak dapat sudah, kembali ke pasal 2. Jika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan maka akan diperbaiki ke depannya. Itu saya. Nanti teman-teman silahkan buat sendiri. Tidak boleh sama, kata-katanya harus berbeda. Tokoh yang ketiga, lupa. Tokoh ketiga adalah yang saya inspirasi itu Musa. Menurut saya Musa ini best banget. Yang tadi saya bilang, saya membaca tentang Musa itu berasa kayak ketampar bolak-balik di tahun 2018 Januari. Jadi inspirasinya dari Musa adalah ketekunan. Menurut saya orang yang menghafal Quran itu sangat tekun. Nah, lalu yang saya terapkan dalam perkuliahan adalah yang pertama, jika ada tugas kuliah yang sulit maka harus dikerjakan sampai selesai. Yang kedua, menekuni hobi yang dimiliki, misalnya di bidang melukis dan menulis. Ini kan saya asal aja ya bikinnya ya, asal banget. 2018 saya nggak ada kepikiran mau S3 pada saat itu, males banget rasanya. Nah ternyata waktu di 2018 Januari saya membuat ini, itu saya baru mengeluarkan 1 buku referensi, baru 1 doang, 1 aja kan, dan saya nggak berminat menulis, pada saat itu kurang berminat menulis. Jadi iseng aja, betul-betul iseng ini. Kami juga buat contoh mahasiswa kan. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Alhamdulillah di 2025 ini buku referensi saya yang sudah terbit ada 6. 1 saya masih menulis untuk menyelesaikan. 1 di tahun depan saya sudah punya target mau menulis bersama sahabat saya, sama-sama psikolog juga. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena aku sesuai dengan prasangka hambaku. Padahal ini seiseng itu loh nulisnya.
Dan ternyata saya menjalani tanpa disadari, kok saya jadi suka menulis ya. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi teman-teman, saya minta membuat hal yang sama, khusus untuk asrama 4 saya bedakan dari asrama 1, 2, dan 3. Teman-teman cari 4 tokoh. 2 tokoh dari 6 yang saya berikan, 2 tokoh bebas pilih dengan syarat 5 tadi. Kalau di asrama 1, 2, dan 3 termasuk asrama Banjarbaru Putra dan Putri, itu 1 tokoh 2 penerapan. 1 tokoh 2 inspirasi. 1 inspirasinya 2 penerapan. Kalau di asrama 4 khusus itu 1 tokohnya hanya 1 inspirasi saja. 1 inspirasi, 2 penerapan dalam perkuliahan. Jadi separuh dari asrama lainnya. Mudah-mudahan semua kakak-kakak musrif bisa bantu ya habis ini. Oke, berapa tokoh yang saya minta? 2 tokoh dari yang mana? 6 yang saya kasih, ambil 2 saja. Yang 2-nya lagi bebas. Syaratnya apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, syaratnya itu. 1 tokoh ada berapa inspirasi? 1. Mau saya bikin 2 enggak? Oke, 1 tokoh berapa inspirasi? 1 inspirasinya berapa penerapan dalam kehidupan perkuliahan? 2. Oke, good. Terus dalam membuat tabel, tolong dibuat yang besar-besar supaya teman-teman nempelin sticky notes cukup. Sticky notes tahu nggak apa? Yang kertas warna-warni itu, yang kalau kita lepas kita bisa tempelkan di kertas lainnya, paham? Nah, saya minta berkenan teman-teman beli sticky notes, nggak usah sedus, 1 plastik aja cukup atau 2 plastik. Lalu teman-teman di dalam 2 bulan ke depan, mulai dari besok, tuliskan secara detail tanggal hari apa, tanggal berapa, jam berapa, apa yang kamu lakukan berkaitan dengan penerapan yang mana. Diceritakan di situ, sticky notes-nya dicabut, tempelkan di kolom bagian penerapannya. Dipaskan di bagian penerapannya yang mana, yang atas tokohnya siapa, inspirasinya yang mana. Bisa dipahami? Nanti di dalam setiap halakoh mingguan ya, nanti kakak musrif akan bantu mengarahkan dan ngecek. Jadi setiap minggu harus ada tambahan progres. Nanti kita ketemu insya Allah dengan Ibu Mahdia juga, psikolog di UIN, psikologi Islam. Nanti kita akan ketemu untuk kita cek satu persatu. Di 21 November. Jelas ya? Setiap minggu harus ada progres. Oke. Silahkan dibuat tabelnya yang besar-besar. Boleh dikirim ke grup mereka sudah? Oke. Itu contoh dari saya, teman-teman tidak boleh menggunakan contoh tersebut. Jelas? Sekarang jam, oh iya aku 10.20. Teman-teman silahkan mengerjakan itu sampai di jam 11. Suasana hening. Terus kemudian di jam 11 teman-teman silahkan untuk di dalam kelompok halakoh itu nanti membuat secara bergiliran satu persatu membacakan. Lalu yang lain di dalam kelompok juga musrifnya akan memberikan masukan, itu sudah benar atau belum. Jelas ya? Itu sampai jam 12. Dan kakak musrif harus sudah menandatangani, menuliskan namanya dan menuliskan tanggalnya di lembar tersebut. Clear ya? Dan itu sudah benar. Nanti jam 12 kurang 15 nanti Kak Diza bantu secara acak untuk membaca.
lalu akan dikoreksi sama Khadijah. Teman-teman, dalam membuat penerapan, tolong diperhatikan, mohon izin. Di bagian penerapan itu tolong ditulis sedetail mungkin dan betul-betul yang teman-teman bisa terapkan di perkuliahan, entah itu berkomunikasi dengan dosen, mengerjakan tugas kelompok, presentasi, belajar sendiri secara mandiri di rumah, dan seterusnya, membaca jurnal setiap minggu atau apa. Pokoknya penerapan itu bisa membantu teman-teman lulus cepat. Paham ya? Misalnya salah satunya adalah ikut aktif berorganisasi agar melatih komunikasi supaya ketika berinteraksi dengan dosen dan teman-teman dalam diskusi bisa lebih optimal, contohnya gitu. Jelas ya? Jelas tujuannya ketika kita baca tahu bahwa ini akan membantu menyelesaikan kuliah kurang dari 4 tahun. Bisa dipahami teman-teman? Bisa clear? Punya saya hanya contoh, teman-teman silahkan berkreativitas dan tolong gunakan pikirannya sendiri ya. Gunakan pikirannya sendiri, oke? Saya tidak melarang untuk minta bantuan AI. Tapi hal ini terlalu receh untuk AI. Saya minta teman-teman secara pribadi berpikir sendiri supaya betul-betul diterapkan. Jelas ya? Bisa dipahami? Bisa diikuti? Kan kita niatnya semua tadi beribadah toh? Supaya ibadahnya beneran, maksimal. Tolong berdasarkan pemikiran masing-masing. Jelas ya? Sampai jam 11 silahkan dibuat. Lalu jam 11 membuat lingkaran untuk masing-masing satu persatu membaca. Lalu diberi masukan oleh teman-temannya yang lain, dipimpin oleh musrifnya. Musrifnya juga akan memberikan masukan. Sampai jam 11.45. Kemudian 15 menitnya nanti Khadijah akan bertanya dan memberikan masukan. Yang lain harus mendengarkan, keep silent. Kemudian jam 12 istirahat, jam 1 kita masuk lagi. Sebelum jam 1 semua sudah di sini dengan posisi duduk yang sama, tidak berubah. Jam 1 kita akan sharing session tentang bagaimana tips and trick untuk ikut organisasi, cara memilih organisasi, cara belajar yang pernah diterapkan sehingga bisa lulus betul-betul kurang dari 4 tahun oleh Khadijah. Itu penting banget. Kenapa dia dihadirkan? Untuk teman-teman nyaman juga nanti tanya jawabnya. Ya, jadi dihadirkan contohnya langsung nih, nggak cuma cerita saya saja. Gitu? Oke. Training itu macam-macam ya teman-teman. Training itu tidak cuma saya ngoceh saja untuk memberikan ceramah, tapi juga ada aktivitasnya. Oke, silahkan mengerjakan semuanya. Ya,
minta tolong kepada seluruh musyrif agar bisa turun ke bawah, agar bisa memandu, membimbing mahasantrinya. Ya, sekali lagi kepada kawan-kawan, rekan-rekan musyrif saya agar bisa turun untuk membimbing mahasantrinya dalam mengajarkan tugas yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi, Ibu Santi. Lions roaring in the morning sun, searching for Penerapannya tuh terhubung dengan perkuliahan ya, maksudnya bermanfaat untuk perkuliahan gitu. Dan dituliskan di penerapan itu misalnya saya mengajarkan teman saya misalnya untuk apa ya, misalnya ada mata kuliah yang kurang dipahami oleh teman saya mengajarkan agar saya bisa meningkatkan pemahaman saya sehingga lebih mudah lulus di mata kuliah tersebut. Nah, jadi langsung ada keterangannya supaya apa manfaatnya untuk diri kalian masing-masing, untuk supaya lulus sebelum tepat waktu tadi, gitu ya. Jadi jangan terlalu umum, penerapannya harus spesifik. Lions gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung, kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.